Iman-iman jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah pengajian ahli ngaji yang sekarang ikut bareng ngaji di live streaming di Facebook dan YouTube Dialog Islam serta nanti ada di YouTube Dakwah Persatuan Islam. Sekarang tidak live kalau di YouTube Dakwah Persatuan Islam, ya, baru rekaman. Gitu. Alhamdulillah malam ini malam Ahad, malam yang ke-15 di bulan Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu, hari yang ke-7 Januari tahun 2023 Masehi. Atas izin dan takdir Allah, alhamdulillah kita dapat bermuwajahah, bertatap muka di Masjid Al-Haq di Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dengan wasilah perantaraan sholat berjamaah, dan tadi kita sudah sholat maghrib berjamaah, dan juga melalui wasilah pengajian rutin yang diselenggarakan oleh PJ Persistri Balai Endah, ya. Dan khusus malam Ahad pertama saya ditugaskan untuk membahas risalah salat Dewan Hizbah dari A sampai Z. Kemarin kita sudah ngaclok, ya, sudah ngaclok itu artinya apa ya? Loncat gitu ya. Karena ada jamaah kita yang kebetulan ingin tahu praktek sujud tilawah. Bulan kemarin kita sudah praktek sujud tilawah. Jadi nanti sudah tidak asing lagi bahwa kita pernah sujud tilawah. Dan bagi imam rawatib, imam yang tetap di salah satu masjid juga harus mengajarkan dan mempraktekkan sujud tilawah itu. Sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah. Kalau di Mekah dan di Madinah itu biasanya hari Jumat subuh. Biasanya imam membaca ayat sajdah. Apakah itu boleh? Boleh. Asal jangan ditetapkan setiap hari Jumat. Kemudian karena makmumnya campur, maka imam ketika mau sujud tilawah dalam sholat, baik di rakaat pertama atau rakaat kedua, hendaklah memberitahu kepada makmum, biar tidak kaget, gitu ya. Biar tidak kaget, malahan ada yang ngomong subhanallah karena tidak tahu. Seperti jamaah umroh dan haji yang tidak diberitahu oleh pembimbingnya, atau jarang ngaji gitu ya, jarang ngaji, ya akhirnya dia tidak sujud tilawah. Meskipun sholatnya sah, kalau kita tidak sujud tilawah, kalaupun tidak hafal bacaan sujud tilawahnya, maka kita kembali kepada doa sujud yang biasa yang kita baca. Boleh subhana rabbiyal a'la 3 kali, boleh subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih sekali. Siapa yang belum hafal bacaan sujud tilawah? Ada yang belum hafal? Ada? Hah? Di dalam buku Risalah Salat itu kemarin sudah kita bahas halaman 223 sampai 224, ya. Baik, malam ini
Saya ngaji sampai Isya, karena setelah Isya langsung saya berangkat ke Masjid Al-Ikhlas di daerah Jelekong, mau ke Gentong, belok kanan. Ya, jadi setelah sholat Isya bubar. Kecuali kalau nanti dibagi snack. Ya. Kalau ada snack dibagikan dulu setelah sholat Isya. Kemudian yang akan kita bahas pada malam ini, sebenarnya kalau dari awal ini sebagai bahan untuk di YouTube dakwah Persatuan Islam yang jarang dibahas masalah sholat dari A sampai Z. Itu ya. Saya pernah membahas tentang toharoh bab suci. Bab apa? Bab suci. Alat bersuci, bagaimana membersihkan hadas, menghilangkan najis, mandi, tayamum. Sudah bisa tayamum? Udah. Mandi sudah bisa mandi? Bisi we can bisa mandi. Anak geus 5, hiju 10 karek nanyakeun mandi junub kan era. Ya, lamun can kawin mah jiga rijal meuje. Wajar bertanya soal mandi junub. Sudah bisa ya? Ya. Baik. Berarti saya akan membahas pertanyaan dari salah satu jamaah. Nanti kita kembangkan ke masalah yang lain. Pertanyaannya adalah, apa dalilnya sholat sunat mesti bergeser atau dianjurkan bergeser setelah sholat wajib? Gitu ya. Apa dalilnya setelah sholat wajib, ketika kita mau sholat sunat, maka mesti bergeser, pindah tempat atulah. Boleh ke depan, boleh ke samping, boleh ke belakang. Gitu ya. Dan apa hikmahnya? Gitu ya. Apa hikmahnya mesti pindah tempat selesai melaksanakan sholat wajib? Nah, ini juga belum banyak yang tahu atau banyak yang belum tahu. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ayajizu ahadukum ayyataqaddama." Apakah kalian tidak mampu untuk maju ke depan? Maju ke depan, ke belakang? Ke depan. Itu dalam bahasa Sunda artinya pangantem, penguat gitu. Yang namanya maju pasti ke depan. Au yata'akhkhara atau mundur ke naik ke, turun, masuk, keluar. Nah, hesenya keluar komadinya we keluar. Nah, Rasulullah menegur seseorang ketika beres sholat wajib, dia sholat sunat di tempat yang sama. Misalkan nih, tadi sholat maghrib saya di sini. Kemudian kan ada sholat sunat. Sholat sunatnya tetap di tempat itu. Nah, dulu ada sahabat yang sholat sunat di tempat sholat wajib. Lalu Rasulullah menegur, apakah kamu merasa lemah? Gitu. Apakah kamu tidak kuat untuk maju ke depan atau mundur ke belakang? Atau awan yaminihi bergeser ke sebelah kanan, awan shimalihi bergeser ke sebelah kiri, bis sholati dalam sholat, yakni bis sabhati dalam sholat sunat. Nah, jadi ibu nanti kalau beres sholat wajib, mau sholat sunat, disunahkan bergeser tempat. Kemana tempatnya? Boleh maju, boleh mundur, boleh bergeser, boleh pindah ke tempat yang agak
jauh gitu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. La yatatawwa'u hatta yatahawwala min makanihi alladhi shalla fihil faridah. Hendaklah seseorang tidak melakukan sholat sunat sampai dia berpindah dari tempat yang digunakan sholat wajib. Itu dalil yang kedua. Nanti di-share ya. Yang ketiga, riwayat Nafi bin Jubair, beliau langsung sholat sunnah setelah sholat Jumat. Nah, ini peristiwanya terjadi setelah sholat Jumat. Lalu Nafi bin Jubair ini ditegur oleh Muawiyah. Ya. Ini Pak, Bu, kalau di kalangan ahli pengajian, tegur menegur, mengoreksi, itu sudah biasa gitu. Tidak disebut fanatik gitu. Kalau ada jamaah yang salah, tidak sesuai dengan sunnah, diberitahu. Yang memberitahunya ikhlas, yang diberitahunya ikhlas, tidak marah gitu. Nah, teguran Muawiyah kepada Nafi bin Jubair waktu itu, beliau mengatakan begini, la ta'ud, jangan kamu ulangi lima sona'ta, kepada apa yang telah kamu lakukan tadi. Idza shallaital jumu'ata, kalau kamu sudah sholat Jumat, fala tusalliha bi sholatin, maka jangan dulu nyambung dengan sholat sunat. Hatta takallama, sebelum kamu berbicara, au takhruja, atau keluar. Begini, beres sholat Jumat, jangan sholat sunat di tempat yang sama sebelum ngobrol. Maksud ngobrol di sini zikir, atau keluar. Jadi sebelum zikir tidak boleh langsung sholat sunat. Setelah sholat sunat langsung zikir. Nah, ini dalilnya. Kalau beres sholat wajib, jangan langsung sholat sunat sebelum zikir atau sebelum keluar dari tempat itu. Dan ini jadi dalil, tidak boleh menyambung sholat wajib dengan sholat sunat di tempat yang sama. Kan suka ada Bu yang begitu ya. Pernah lihat? Ada. Alasannya begini, ketika ditanya, kenapa Pak langsung sholat sunat, zikirnya diakhirkan? Dia menjawab begini, biar salse. Gitu jawabannya teh. Nah, biar apa salse itu? Biar santai gitu. Zikirnya loh. Kok ibadah diatur sendiri gitu. Berbeda dengan menjamak sholat. Saya tadi menjamak sholat karena saya safar dari Buah Batu masuk Logam, Ciganitri, keluar Cikoneng, menghindar Bojong Soang. Waduh, kan Bojong Soang sekarang itu seperti kota metropolitan atau macetnya itu. Saya punya jalan alternatif oleh Allah. Muter dari Logam, Ciganitri, Cikoneng, masuk. Nah, kadang-kadang masuk ke Ranca Orai. Tahu Ranca Orai? Nah, datang ke sini jam 5 tadi. Berangkat dari rumah jam 4. Kalau jalan Bojong Soang bisa 2 jam. Jabab bujur panas, jabab kesel ya. Nah, datang ke sini jam 5 istirahat. Pak Alam sudah siap-siap. Ngong adan maghrib. Naon ngong teh? Ngong atau ngeng? Ngong adan maghrib. Orang Sunda pada gitu banyak pangantep. Jerut turun, jig indit, jor mantong, dum paeh sare, hah? Dum kulem tong paeh teuing atuh. Ker. Nah, kitanya orang Sunda mah hese Ibu.
Orang Banten ngobrol sama orang Bandung, kalau dimarahi katanya seperti dinyanyikan lagu. Jadi kalau orang Sumatera dimarahi oleh orang Sunda seperti di kawihan. Di Parende, tahu di Parende? Nah, di Nina Bobokan. Kembali lagi, ini intermezzo biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Ngaji bab salat teh hese Ibu, lamun textbook maca buku tunuh. Jaba hareudangnya. Masjid teh asa ngaheurinan aya namanya. Da baheula mah kosong abdi ngawitan ngaos di dieu teh tahun sabaraha nya Darussalam sepi kene, Al-Haq sepi. Ayeuna mah rame alhamdulillah. Baheula mah kan unggal malam minggu ngaos teh nya. Abdi teh ayeuna mah sakali ewan. Tos seueur alhamdulillah dirintis ngaos teh nya. Hareudang teu Bu? Hareudang. Tunduh teu? Tunduh teu? Henteu nya. Nah, ngarah teu tunduh kumaha? Ngarah teu tunduh naon? Bobo. Jadi obat heuai mah sanes cikopi naon? Bobo. Jadi paminuju ngaos dunutan bobo. Cek urang mah ai saur Nabi mah sanes. Upami nuju ngaos nunutan tunduh kedah kumaha? Ngalih tempatna. Tong didinya sabab didinya aya setanan. Tos ngalih teh tunduh deui balik gitu. Maksudna mah balik. Kartos? Nah, siap. Nah, saya tadi sholat maghrib. Beres sholat maghrib langsung saya bergeser ke tempat depan. Tidak dikir, justru tidak boleh dikir. Karena saya mau menjamak sholat. Langsung qomat, Allahu Akbar dan sebagainya. Langsung sholat Isya. Sholat Isya dilakukan setelah sholat maghrib dalam posisi safar, namanya jama apa? Takdim takhir. Takhir. Kenapa disebut takhir? Salah. Kali ini. Aing mah sugan teh ngarti. Sholat maghrib, beres sholat maghrib, sholat Isya dijama. Sholat Isya dilakukan pada sholat maghrib. Setelah sholat maghrib disebut jama. Jama apa? Takdim takhir. Cung nu takhir. Tuh aya nu ngacung. Aya nu ngacung takhir. Iya, Ibu kurang beruntung. Tidak salah, cuma kurang beruntung. Sanes takhir, Ibu takdim. Takdim itu artinya mendahulukan sholat Isya di sholat maghrib. Mendahulukan sholat asar di waktu duhur. Mengakhirkan waktu maghrib dilakukan di waktu namanya takhir. Kalau mendahulukan sholat takdim gitu. Pokoknya mah jama we lah. Pokoknya mah jama. Timbul pertanyaan. Nah, kalau tadi mas saya kan gampang ya. Maghrib dulu normal. Setelah maghrib qomat, lalu sholat Isya. Itu kan normal. Bagaimana kalau nanti kita sedang safar? Awal waktu maghrib sudah berlalu. Sudah lewat adzan maghrib. Datang ke masjid. Sholat berjamaah sudah selesai. Mau menjama maghrib dan Isya. Maghrib dulu, Isya dulu. Nah, sob jawab. Boleh maghrib dulu, boleh Isya dulu. Kalau Isya dulu berarti 2 rakaat, beres salam, qomat, berdiri, terus qomat, lalu sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kumaha niatna? Kumaha niatna? Tah, eta lariweuh nanti di urang mah ya. Riweuh dijieun ku sorangan atuh da kudu nangtukeun niat. Batur mah kitu Ibu. Orang lain masih ada yang begitu.
niat saya mau sholat jamaah antara maghrib dan isya. Ya Allah, saya mau isya dulu. Setelah sholat isya saya mau maghrib. Isyanya 2 ya Allah. Maghribnya 3. Ada tidak kata-kata seperti itu? Nggak ada. Allah lebih tahu. Nggak usah diucapkan pun Allah pasti tahu gitu. Hartos. Jadi jangan terjebak dengan niat. Umpamanya kita jadi imam. Kebetulan mau isya dulu, kemudian maghrib. Ada makmum yang ikut gabung dengan kita. Beritahu ke makmum. Mum atau bapak? Pak, ibu, kita jamaah ya. Kita isya dulu ya. Oh iya, Ustaz. Gitu. Berapa rakaat? 2. Kenapa 2 rakaat? Sedang safar. Allah tahu. Tahu. Gak usah ngomong saya niat sholat asar. Sholat jamaah isya dan maghrib. Isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Pakai bahasa Arab coba so. Pakai bahasa Arab. Nawaitu. Apa tuh? Tentunya. Untung weta apa? Kenapa tidak hafal? Karena Nabi tidak mencontohkan dan tidak mengajarkan. Paham? Supaya tidak pabelit, mending maghrib dulu, baru isya. Bagaimana kalau duhur dan asar dijama dan kosor berapa rakaat? 2. Bagaimana niatnya? Udah aja dalam hati. Duhur dulu, gitu. Tong ditarik, ya Allah, duhur heula nya, kada bisa kahili. Tah ulah gitu. Da Allah mah terangeun ya. Nah, ieu sapabelit dina niat teh kitu tah para wargi. Nah, jadi gitu ya, bisa. Kan sekarang sedang musim healing. Tahu healing? Healing teh bahasa Sunda itu. Kalau ada orang duduk di lawang panto, healing. Naon maksudnya? Haling, tongah halangan, jalan kuring rek ngaliwat disebut teh healing gitu. Cek orang Sunda mah. Padahal bahasa aslinya mah naon? Haling gitu. Terus wareg healing teh atas aya nu ka Bali gaya wah ke Bali karek datang nih kali. Ya ditagih oleh nah. Alhamdulillah gua abdi mah liburan di tahun ayeuna teh teu ka mana menjedog ge di bumi. Teu ka mana di rorompok teh. Terus bosen reka Bali bosen nyage can pernah. Can pernah ka Bali dengan ecep ka Jogja pernah sakali-kalina. Pangandaran gitu-gitu kene. Tapi lamun umroh teu bosen tapi resep umroh mah mun bisa mah bulan umroh mah nikmat, ibadah dihapus dosa. Nikmat. Coba ke Banten, ke Bali ibadah lain. Sanes. Terus kan. Ya, kembali kepada tema. Itu intermezzo ya. Nah, kata Muawiyah, nih hadis yang ketiga. La tusolu solatun bisolatin. Jangan menyambung satu solat dengan solat yang lain. Hatta yatakallama sampai dia berbicara. Au yakhruja atau keluar dari tempat solat. Nah, itu hadisnya. Baik. Lalu apa hikmahnya? Nah, ini hikmahnya ya. Hikmah, manfaat, pelajaran, pindah sholat, pindah tempat dari sholat wajib ke sholat sunat. Sholat wajib di sini, sholat sunat di sini. Kalau ibu punya rumah yang cukup luas, bapak punya rumah yang cukup luas, sesekali sholat itu di kamar. Boleh di ruang tamu. Di WC boleh? Tidak boleh. Di dapur boleh. Kalau luas. Di ruang apa?
Ya, pokoknya di ruangan, semua ruangan jadikan tempat sholat. Apa hikmahnya? Dalam Quran surat Al-Jaljalah ayat keempat. Ini dalilnya ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nanti pada hari kiamat bumi akan menceritakan. Bumi akan ngomong apa yang terjadi di bumi itu. Begini maksudnya. Pada hari kiamat nanti ketika bumi dihancurkan, yang di dalam bumi keluar, yang di atas bumi dimasukkan. Si bumi itu nanti akan berbicara. Ya Allah, di tempat inilah dilakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Kalau perbuatan baik, ya Allah, di tempat ini orang tadi sholat wajib. Di tempat ini orang tadi sholat sunat. Kalau maksiat, ya Allah, di tempat ini mereka bermaksiat. Itu akan berbicara. Itu hikmahnya kenapa kita disunahkan pindah tempat ketika dari satu sholat ke sholat yang lain. Jadi akan ngomong. Termasuk nanti sebelum kiamat, kalau orangnya orang soleh, si rumah yang ditinggalkan itu akan menangis. Akan apa? Menangis. Cuma untung saja kita tidak bisa mendengar tangisan dari kepingan bumi yang kita pernah tinggal di sana. Jadi punten ya, ini meja nih. Biasa dipakai ngaji. Lalu bosen diganti dengan meja yang baru. Meja ini pensiun. Tapi tidak dapat pesangon. Cuma si meja ini nangis. Kenapa nangis? Karena tidak dipakai lagi untuk pengajian. Kartos deh. Kartos deh. Cuma kita tidak bisa mendengar. Mun mendengar kumaha? Lompat. Gitu. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibuatkan mimbar. Mimbar seperti ini. Lalu si mimbar itu diganti dengan mimbar yang baru. Si mimbar yang tadi itu menangis. Sampai segukan. Apa segukan? Ya, terseguk-seguk. Laras dah bisa lepas. Jeung namanya. Eriheun. Kaki gituan. Pokoknya mah jika mencari. Para sahabat pun mendengar. Lalu Rasulullah datang ke mimbar yang lama dan mengusap mimbar tersebut. Berhentilah. Itu khusus untuk Nabi. Urang matong haya. Bejana cek Ustaz Ansor cenah lamun meja nu tadina dipake ngaji tuluy eureun sok ceurik tong hayang ceurik lamun urang ngadenge bakal lumpat matak aneh lamun aya jelema bisa ningali jin cenanya aduh ngadenge dan sebagainya bohong lah komo nepi ka bisa ngobrol jeung jin mah abdi mah peryogi mun bener aya jin. Kalau bener ada jin, saya perlu. Kebetulan mobil saya tuh sekarang central lock-nya rusak gitu. Cing pamenarkeun jin gitu. Ya. Jadi bohong ibu lah nu percaya ka nu naon? Jin karar itu teh. Misalkan nih sedang duduk si gelas teh bergeser. Sanes ku pandangan abdi ngageser punya lira. Mun urangna normal mah nuhun gitu. Naon nuhun teh? Terima kasih kamu sudah memindahkan gelas. Aya teh nu kitu. Kabehanana ge bohong. Balik deh ka dieu. Sugan we pindah. Ya. Pasti reuasnya. Jabut anjir deh. Anjir. Gitu. Gitu ya. Itu dalilnya setiap keping bumi yang ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh
akan menangis. Dalilnya apa? Surat Maryam nanti. Surat Maryam. Ayat sabaraha Ustaz? Kelanya orang cek deui. Mana tuh deh? Kalau kamu ke kamus ya mah. Nah, iya ya. HP abdi mah budak Islami atuh, lain TikTokan wae. Ibu gaduh TikTok teh? Hah? Eleh ku abdi mah gaduh. Surat Ad-Dukhan ayat 29. Surat apa? Ad-Dukhan ayat 29. Si langit dan bumi tidak akan menangis bagi orang-orang kafir. Kalau orang-orang muslim justru menangis. Ketika ditinggalkan mati oleh orang-orang soleh. Gitu. Nah itulah hikmahnya. Kenapa kita mesti memperbanyak tempat sujud. Kayak lagi. Ibu punya ruangan, gudang, tidak pernah dipakai. Bersihkan. Setelah dibersihkan pakai sholat. Sholat apa? Sholat sunat boleh. Sesekali sholat wajib silahkan. Untuk mengusir setan cukup dengan itu. Tidak usah manggil ustad. Apalagi uskun. Apa uskun? Ustad plus ustad padahal dukun. Gak usah. Dah seperti jamaah saya yang mau diruqyah. Saya diminta untuk masuk ke kamarnya, masuk. Diterawang kamarnya. Biasa-biasa. Ustaz cenah coba masuk ke WC. Kalau masuk ke WC saya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Keluar itu jin, setan laki-laki dan setan perempuan. Tapi ulah barisieun macana. Reket. Engke ge jinna teh kieu ngomongna teh sieunun. Engke teh naon? Sieun. Jadi ulah pasieun-sieun, itu sieun urang. Nah, ulah kitu nya. Tahun 2023 mah geus teu usum jinna ge. Pocongna ayeuna mah aya di mana, Cik? Di Facebook. Sok tonton Facebook jeung TikTok. Pocong teh diheureuikeun ayeuna mah. Waduh ternyata nya. Nah, jadi sekali lagi perbanyaklah tempat sholat. Karena setiap keping bumi oleh Allah dijadikan khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Boleh dijadikan tempat sholat. Kecuali tidak boleh sholat wajib di kuburan. Tidak boleh sholat wajib di kuburan. Kalau sholat jenazah boleh di kuburan. Boleh. Disebut sholat apa? Gaib. Kenapa disebut sholat gaib? Karena mayitnya sudah dikubur. Kedua, tidak boleh sholat sunat di kuburan. Tidak boleh. Kecuali sholat jenazah. Tiga, tidak boleh sholat di WC. Empat, tidak boleh sholat di kandang onta. Di kandang onta. Kenapa? Sebab baunya menyengat. Baunya apa? Menyengat gitu. Boleh di dapur. Asal tahu saja arah kiblat. Nah, itu pertanyaan dari jamaah tadi yang jadi inspirasi bagi saya pada maghrib ini, ya.